Halo semuanya, kembali lagi di Afda Channel. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara membuat daftar nilai atau tutorial membuat daftar nilai penilaian formatif dan penilaian sumatif. Nah, di sini juga saya nanti akan menjelaskan karena video sebelumnya sudah banyak pertanyaan berkaitan dengan penilaian sumatif dan penilaian formatif. Di sini saya akan menjelaskan secara detail dan tentunya bagaimana sih pengisiannya penilaian formatif tersebut. Karena kemarin banyak yang bertanya bagaimana pengisian daftar nilai di penilaian formatif, kenapa kok tidak dicontohkan. Di sini saya akan mencontohkan dan kita akan membuat daftar nilai secara manual. Nah, ini kita buat sendiri untuk daftar nilainya. Jadi kita sendiri yang menentukan, dan ini format yang telah ditentukan. Kita tulis di atasnya penilaian formatif. Nah, di sini saya akan memisah antara penilaian formatif dan penilaian sumatif agar lebih mudah dalam pemahamannya nanti. Bisa digabung juga, bisa juga dipisah, tergantung kita memakai yang mana. Karena pada dasarnya tidak ada aturan baku untuk sistem penilaiannya apakah dipisah atau digabung. Lalu identitas. Mata pelajaran, fase, kelas, dan semester. Lalu di bawahnya yaitu nama guru. Dan di bawahnya lagi ada KKTP. Nah, kalau dalam kurikulum 2013 KKTP ini sama dengan KKM. Jadi kalau KKM itu sama dengan KKTP. Kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran. Lalu setelah itu untuk editnya kita nanti aja editnya kita buat kolomnya terlebih dahulu, baru kita nanti edit. Nah, kolom yang pertama isinya nomor induk. Lalu ada penilaian formatif. Kita klik penilaian. Nah, di bawah penilaian formatif ini ada lingkup materi. Di bawah lingkup materi ini kita bisa buat kalau satu lingkup materi itu bisa ada beberapa tujuan pembelajaran. Misalkan ada 2, kita buat 2. Tetapi bisa juga lebih atau bisa juga 1, tergantung dari kebutuhan siswa. Namanya merdeka, berarti siswa merdeka. Jadi guru menentukan sesuai dengan kebutuhan siswa. Selanjutnya lingkup materi kedua. Ini lanjutannya TP3. Ini saya akan buat TP sampai 5. Nah, cukup nanti kalian bisa tambahkan sendiri lingkup materi 3, TP6, 7 dan seterusnya. Lalu langkah selanjutnya yaitu kita rapikan yang ini, yang bagian depan terlebih dahulu. Ini kan 3, jadi kita turunkan seperti ini, lalu kita klik margin and center. Lalu kita beri tagnya di tengah, middle. Selanjutnya nomor induk. Kita pilih margin and center, middle.
Lalu di sini maaf tadi nama peserta didiknya belum ditulis, peserta didik. Lalu setelah itu kita rapikan terlebih dahulu, kita geser bagian atas. Nah sudah, kita blok lagi, kita klik margin and center, kita klik middle. Selanjutnya yang atas penilaian formatif ini kita klik sampai ke bagian TP, jadi menyesuaikan TP. Kalau ada TP 10 berarti kita klik sampai ke TP 10. Lalu klik margin and center. Lalu setelah itu di bagian lingkup materi kita juga klik margin and center. Lingkup materi kedua kita klik margin and center. Nah mungkin lingkup materi, bagaimana sih kita melihat atau menentukan lingkup materi? Lingkup materi terdapat di capaian pembelajaran yang telah ditentukan pemerintah. Pada video sebelumnya saya juga telah membuat video tentang cara membuat CP. Nah di CP itu sudah ada lengkap, di situ ada tujuan pembelajaran juga. Di CP itu sudah ada tujuan pembelajaran, ada materi. Makanya ketika kalian ingin membuat lingkup materi, kalian bisa lihat di capaian pembelajaran yang telah ditentukan pemerintah. Ini langsung saja saya akan ganti contohnya berkaitan dengan bangun datar. Ini yang kedua tentang bangun ruang. Ini hanya sekedar contoh, nanti kalian bisa sesuaikan dengan capaian pembelajaran sendiri. Nah setelah itu kita buat kolom, cukup segini saja karena ini hanya contoh. Lalu kita klik di bagian all border. Nah, setelah itu pilih formatif kita rapikan, kita klik margin and center, kita perbesar hurufnya. Lalu kita klik titik 2 di sini, bawahnya juga semuanya. Lalu setelah itu kita bisa rapikan ini. Baik, kemarin banyak yang bertanya berkaitan dengan bagaimana sih cara mengisi penilaian formatif itu. Baik, saya akan menjelaskan secara detailnya. Begini, kalau penilaian formatif tidak harus diisi oleh angka. Misalkan ini namanya Jono. Jono ini TP pertama dapat 90. Tetapi apakah di TP kedua harus diisi dengan angka 80? Jawabannya tidak. Kenapa tidak? Karena kalau penilaian formatif ini hanya digunakan untuk refleksi. Capaian pembelajaran tujuan pembelajarannya tercapai atau tidak. Nah, ketika kita membuat RPP atau modul ajar, itu kita membuat yang namanya ini KTTP, kriteria ketuntasan capaian pembelajaran. Nah, di sini kita sudah buat. Ini ada beberapa, ada 3. Ada ketiga. Nah, misalkan ini menggunakan rubrik. Nah, ini menggunakan kriteria tidak memadai atau memadai dengan ketentuan yang berlaku seperti ini. Lalu ini menggunakan interval nilai. Jadi yang mana yang akan kita gunakan? Mau menggunakan nilai atau menggunakan kata-kata seperti ini. Ini ada kata-kata seperti ini, layak. Nah, jadi siswa layak untuk melakukan penulisan tanda baca dengan tepat. Ini bagian layak, ini kriterianya. Kita buat modul ajar seperti ini. Misalkan mahir semua tanda baca huruf digunakan secara tepat. Lalu di bagian daftar nilai formatif kita bisa isi mahir siswa sudah mahir.
di mana siswa sudah mampu memakai bisa huruf kapital dengan tepat. Dah, titik. Kita perbaiki dulu, kita turunkan. Nah, kita juga bisa menggunakan seperti ini. Mahir, tidak mahir, layak, nggak ada yang salah. Kita bisa menggunakan, nah ini, baru berkembang, layak, cakap, mahir. Ketika kita menggunakan ini, itu tidak disalahkan. Karena tujuannya yaitu kita mengukur untuk kemampuan siswa. Berbeda dengan nanti kita akan jelaskan penilaian sumatif. Kalau sumatif itu tentu berkaitan dengan angka. Baik, itu penilaian berkaitan dengan penilaian formatif. Kita akan lanjutkan penilaian. Baik, tadi saya sudah menjelaskan berkaitan dengan penilaian formatif. Nah, sekarang saya akan menjelaskan dan membuat tutorial bagaimana sih cara membuat penilaian sumatif di Excel. Langkah yang pertama yaitu sama dengan penilaian formatif, kita buat judulnya terlebih dahulu. Penilaian sumatif. Lalu sama di bawahnya identitas, nama satuan, mata pelajaran, fase, kelas, semester. Lalu di bawahnya tahun pelajaran, lalu nama guru. Lalu di bawahnya kita gunakan KKTP. Untuk merapikannya nanti kita akan rapikan. Kita tulis dulu di bagian bawahnya nomor induk, nama siswa, asesmen, sumatif, lingkup materi. Setelah itu kita buat di bawahnya terlebih dahulu lingkup materi pertama. Ini sebelahnya lingkup materi kedua, dan selanjutnya saya akan copy saja, Ctrl C ke sebelahnya. Nah, kita hanya ganti angkanya. Ini lingkup materi 5, ini 4, ini 3. Lalu di bawahnya kita beri judulnya berkaitan dengan lingkup materi. Misalkan lingkup materi pertama tadi berkaitan dengan bangun datar, sebelahnya berkaitan dengan bangun ruang. Lalu sebelahnya setelah kita buat lingkup materi, di sini kita akan buat rata-rata sumatif lingkup materi. Sebelahnya
kita buat asesmen sumatif akhir semester. Nah, di sini saya akan tulis opsional. Kenapa harus opsional? Nanti akan saya jelaskan. Lalu yang terakhir yaitu nilai rapot. Nilai rapot atau nilai akhir. Setelah itu kita rapikan kolomnya terlebih dahulu. Kita geser semuanya, kita rapikan. Rata-rata asesmen. Nah, setelah itu kita blok semuanya, ini bagian blok. Lalu kita klik merge center. Lalu kita klik bagian middle. Ini juga nomor induk sama. Nama siswa juga demikian. Lalu asesmen lingkup materi kita buat sampai lingkup materi kelima, baru kita merge center. Setelah itu lingkup materi pertama bangun datar. Nah, ketika kalian ini masih belum kelihatan, turunkan. Lalu klik di bagian wrap text. Kita geser saja biar tidak terlalu lebar. Jadi biar nanti kalau di print bisa satu kertas. Ini sama, klik langsung wrap text sama. Lalu rata-rata kita blok juga. Image center, klik middle, klik wrap text sama Image center, middle, wrap text. Kita geser lagi karena baru nilai rapot, blok. Lalu kita klik merge center, wrap, middle, wrap, enter. Nah, setelah itu kita klik di sini dulu, kita rapiin atasnya dulu. Lalu di sini titik 2, jangan lupa. Lalu kita buat blok. Nah, di blok kita blok, lalu kita klik di bagian border, all border. Nah, seperti ini. Saya akan kecilkan biar kelihatan semua. Nanti saya akan contohkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan berkaitan dengan penilaian sumatif. Penilaian sumatif ini penilaian digunakan sebagai penilaian rapot. Berbeda dengan penilaian formatif. Kalau formatif itu untuk mengukur tingkat pemahaman siswa sebagai refleksi. Kalau ini digunakan sebagai hasil akhir untuk rapot. Kenapa asesmen sumatif akhir ini opsional? Ya, karena ketika rata-rata untuk sumatif lingkungan sudah memenuhi, maka tidak perlu untuk melakukan sumatif akhir semester. Lalu bagaimana sih cara penghitungannya? Baik, ini saya gunakan nama lagi Jono. Jadi ini nilainya 80, ini 70. Kalau nilai sumatif itu harus angka 90, 95 dan 100. Misalnya seperti ini.
kita lihat rata-ratanya berapa, pakai sama dengan average, buka kurung, lalu kita blok sini. Setelah itu tutup kurung dan enter. Nah, maka hasilnya sudah 80. KTTP nya berapa? Kalau KTTP nya 70, maka ini sudah memenuhi ketuntasan KKM atau KTTP. Nah, lalu kita ingin melakukan penilaian akhir semester enggak? Kalau kita ingin melakukan, kita boleh isi, tetapi kalau tidak, maka nilai rapot ini sudah bisa 87. Nah, tetapi kalau kita ingin menggunakan penilaian akhir semester, misalkan kita buat 90. Lalu nilai rapotnya gimana? Nilai rapot itu ditentukan dengan sekolah. Mau rata-rata sumatif, minggu materi dan asesmen sumatif akhir itu dibagi 2, atau ini bobotnya 40, ini bobotnya 60, itu ditentukan sekolah. Ya. Tetapi misal kalau dibagi 2, rumusnya yaitu sama dengan average, buka kurung, kita bagi 2. Kita blok di 2 tempat ini, lalu tutup kurung dan enter. Maka nilai hasilnya yaitu 88,5. Nah, itu cara sederhananya. Semoga dengan video ini dapat membantu kita semua dalam penilaian di kurikulum Merdeka. Baik, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih.